Pada suatu malam di tahun 2008, dunia sedang menghadapi krisis finansial besar. Kepercayaan terhadap sistem perbankan dan institusi keuangan mulai runtuh. Di tengah kekacauan ini, muncul sebuah makalah misterius yang dipublikasikan oleh sosok tak dikenal bernama Satoshi Nakamoto. Judulnya, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Makalah itu bukan sekadar tulisan teknis biasa, ia mengusulkan sesuatu yang revolusioner, mata uang digital tanpa bank, tanpa pemerintah, dan tanpa perantara. Dunia belum menyadari bahwa malam itu, sebuah revolusi dimulai. Pada tanggal 3 Januari tahun 2009, blok pertama Bitcoin, yang disebut Genesis Block, ditambang oleh Satoshi sendiri. Di dalamnya, ia meninggalkan pesan tersembunyi, The Times 03, Yan, 2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Seolah menegaskan alasan kelahiran Bitcoin, sebagai alternatif terhadap sistem keuangan yang rapuh. Beberapa hari kemudian, transaksi pertama Bitcoin terjadi. Satoshi mengirim 10 BTC kepada Halvini, seorang programmer yang menjadi salah satu pendukung awal proyek ini. Mereka berdua tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi percikan kecil itu mulai menyebar. Tahun 2010, seorang programmer bernama Laszlo Hanyecz membuat sejarah. Ia membeli 2 loyang pizza seharga 10.000 BTC. Inilah transaksi Bitcoin pertama yang digunakan untuk membeli barang dunia nyata. Hari itu kini dikenang sebagai Bitcoin Pizza Day. Seiring waktu, orang-orang mulai tertarik. Harga Bitcoin naik, pelan tapi pasti. Penambangan dilakukan bukan hanya oleh penggila teknologi, tapi juga oleh siapa saja yang memiliki komputer dan keinginan mencoba sesuatu yang baru. Tahun 2013, harga Bitcoin mencapai $1.000, sebuah tonggak besar. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Di tahun 2014, salah satu bursa Bitcoin terbesar saat itu, Mt. Gox, kehilangan ratusan ribu BTC karena peretasan. Kepercayaan runtuh, dan harga anjlok. Banyak yang menyebut Bitcoin mati, tapi komunitasnya tetap bertahan. Lompatan terbesar terjadi pada tahun 2017. Orang-orang dari seluruh dunia mulai membeli Bitcoin. Harganya melonjak hingga hampir $20.000. Media mulai meliput, pemerintah mulai memperhatikan. Namun, seperti sebelumnya, gelembung itu pecah. Pasar jatuh lagi. Orang menyebutnya crypto inter. Tapi sekali lagi, Bitcoin bertahan. Tahun 2020 sampai 2021 adalah masa keemasan baru. Perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla dan MicroStrategy membeli Bitcoin sebagai aset cadangan. El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Harganya melonjak lebih tinggi lagi, hingga $69.000 pada akhir 2021. Bitcoin kini bukan hanya milik para penggila teknologi, tapi juga para miliarder, lembaga keuangan, dan bahkan negara. Namun, seperti kisah epik manapun, ujian datang lagi. Tahun 2022, beberapa perusahaan kripto besar tumbang, termasuk FTX, menyebabkan krisis kepercayaan baru. Harga BTC jatuh drastis. Banyak orang kembali meragukan masa depannya. Tapi seperti biasa, Bitcoin tidak mati. Tahun 2024, halving keempat terjadi, proses otomatis yang mengurangi pasokan BTC baru. Dalam sejarahnya, setiap halving selalu diikuti oleh masa kebangkitan. Dan benar saja, minat kembali tumbuh. Perusahaan keuangan global seperti BlackRock mengajukan ETF Bitcoin Spot. Dunia mulai menerima bahwa Bitcoin bukan hanya eksperimen, tapi inovasi finansial terbesar abad ini. Hingga kini, identitas Satoshi Nakamoto tetap misteri. Tapi warisannya hidup. Bitcoin bukan hanya uang digital. Ia adalah simbol kebebasan, desentralisasi, dan harapan akan sistem yang lebih adil. Dari sebuah makalah di forum kecil, Bitcoin telah tumbuh menjadi kekuatan global. Dan kisahnya baru saja dimulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus belajar, terus berkembang, karena masa depan dimulai dari pengetahuan hari ini.